lagi di acara kita di Balik Tabir. Kali ini saya bersama Bang Atsah berkunjung ke tempat Bang Irwan ya Bang ya. Iya. Nah, yang mana Bang Irwan ini satu tokoh. Iya, karena dia nih ulun cari ya, ulun telusuri karena beliau nih banyak di ormas-ormas kemaslahatan Dayak. Dayak ya. Iya. Nah, jadi kita penasaran juga. Nanti kita akan tanya dulu lah, ya, tanya biografi Bang Irwan apa ya, atau apapun tentang biografis dan tentang keadaan Dayak maupun ormas-ormas yang diikuti beliau. Bang, bisa perkenalkan Bang sama teman-teman kita di Balik Tabir Bang. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita mulai, mungkin kebiasaan kita nih sebagai orang masyarakat Dayak kan punya semboyan persatuan. Di Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Tabi-tabi mai sidi segalaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan, kawan-kawan yang kita bersyukur kehadirat Tuhan bisa berkumpul di tempat kita yang sederhana. Minta maaf, sederhana sekali. Ya. Ya Bang, sebelumnya Abang ini keturunan dari Dayak mana Bang? Jadi minta maaf mungkin kita kadang menyembunyikan ya, sebabnya orang Dayak tuh kan mungkin kalau dulu kita malu dibilang orang Dayak itu kan malu katanya dulu kan. Jadi sekedar informasi saja untuk kita, nama kecil kita kan Antonius Dibarau, kemudian nama kita di sini Erwan Sahruji. Kita lahir di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian nama bapak kandung kita sebenarnya Martinus DB. Kemudian ibu kita memang asli di Banjarmasin, Ibu Herawati. Kemudian kita kecil, umur sekitar 3 tahun sudah nomaden. Nomaden itu artinya hidup berpindah. Udah dibawa ke hulu Sungai Utara, Muntai. Jadi kadang kita logat bicara pun kita kan sudah logat hulu sungai istilahnya. Jadi SD, SMP, SMA kita sekolah di hulu Sungai Utara. Kemudian tahun 97 itu kita lulus. Saya minta maaf belum menyebutkan tanggal lahir ya. Tadi cuma tempat ya. Mungkin kayaknya malu saya tahunnya ketuaan. Ketuaan jar bahasa sinilah, bahasa Banjar. Bahasa Banjar ketuaan. Kita lahir 13 April 1978. Jadi mungkin sekitar jalan umur 43 tahun sekarang ya. Jadi masih muda Bang. Allah, kita bersyukur puji Tuhan, alhamdulillah kita dibilang muda ya. Jadi tahun 97 kita kemarin juga nomaden lagi, kita berpindah merantau sampai ke Jawa, Sumatera. Terakhir kita pulang di tahun 2015 kalau tidak salah tuh. Lalu kita dipercayakan sebagai sekjen kerukunan suku Dayak Meratus, walaupun kita asalnya bukan, minta maaf, bukan kecilnya dari Meratus ya, tapi kita dipercayakan sebagai sekjen kerukunan suku Dayak Meratus kemarin ke SDM, tapi kita mengundurkan diri pada tahun 2018. Kemarin pusatnya Luluksado. Kemudian kita juga salah satu pendiri dari 5 pendiri termasuk beliau nih, Mang Uja. Ini termasuk pendiri dari Aliansi Dayak Kalimantan Bersatu ATKAP yang pusatnya di Banjarmasin. Kita bersyukur sampai sekarang masih tetap eksis untuk mempertahankan, memperkenalkan adat budaya kita Dayak ya. Bersyukur sekali. Kemudian setelah itu kita aktif sampai sekarang sebagai mewakili kakak kerukunan keluarga Dayak Meratus di Forum Pembaruan Kebangsaan atau Kesbangpol Kota Banjarmasin. Sampai sekarang di antara 32, kalau tidak salah 25 suku bangsa yang ada di Indonesia, di Banjarmasin, kita mewakili untuk yang kakak Dayak Meratusnya. Untuk yang kakak Dayak Manyan itu Manyan Dusun Lawangan, itu Omban Segah yang di Komplek DPR. Kemudian untuk yang
Dayak Ngaju itu Om Belman S. Anggen, kita yang Dayak Meratusnya. Kemudian kita juga sampai sekarang masih aktif di kepengurusan sebagai Ketua Harian Komdatus Perkumpulan Dayak Meratus yang pusatnya di Banjarbaru. Semua bergerak di bidang seni budaya, menjaga adat tradisi kita sebagai masyarakat atau orang Dayak supaya jangan punah lah atau jangan hilang lah, walaupun zaman semakin maju, semakin berkembang kan. Mungkin itu saja biografi singkat ya. Jadi kan dari biografi yang ada tuh, ulun dengar dari apa? Dayak Meratus ya. Iya. Nah, mungkin bisa ceritakan ya dari besar Dayak Meratus itu apa atau gimana? Mungkin secara singkat saya sesuai pertanyaan lah. Dang Sanak Irwan. Sanak Irwan ya. Jadi Dayak Meratus ini kan memang kalau sejarahnya kita orang Dayak ini kan dari dulu tuh, zaman dulu sudah punya kerajaan sebenarnya. Kerajaan Nan Sarunai kan kerajaan Dayak pertama kali yang paling terkenal tuh. Kerajaan Dayak Nan Sarunai, kerajaan Nan Sarunai ini memang rata-rata didominasi oleh dangsanak kita suku Dayak Manyan kan. Kerajaan Dayak Manyan yang pertama tertua itu Nan Sarunai, pusatnya di Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya istilahnya kan ekspansi dari kerajaan Majapahit, akhirnya kerajaan Nan Sarunai ini runtuh. Akhirnya masyarakat, penduduk dari masyarakat Dayak Manyan sendiri kan tersebar. Ada yang akhirnya pindah nomaden ke gunung, ke bukit, ke hutan. Ada yang istilahnya mengikuti perkembangan, akhirnya muncul kerajaan Banjar, ikut di Kesultanan Banjar. Jadi untuk Dayak Meratus sendiri, sebenarnya sebutan Dayak Meratus itu baru-baru ini aja dikenal. Kalau dulu mungkin ya di literatur, buku-buku sejarah mungkin banyak kita lihat, terutama yang ditulis oleh Pak almarhum Cilik Tiwut ya, beliau luar biasa tuh, ada menulis buku di situ juga sama, beliau menjelaskan bahwa, menerangkan bahwa dulu Dayak Meratus ini disebut Dayak Bukit atau Dayak Biaju. Dayak Bukit artinya bukit dalam artian di sini bahwa masyarakat Dayak yang diam di sekitar bukit, gunung, hutan, karena itu disebut dengan Dayak Bukit. Dan untuk dangsanak-dangsanak kita, saudara-saudara kita yang di Dayak Meratus pun kalau dulu disebut orang bukit itu ya marah, tidak terima istilah, karena apa? Konotasi kalimat bukit atau orang bukit itu dulu dikonotasikan sebagai kita orang yang tertinggal, orang yang hidup di hutan, tidak mengenal kemajuan, tidak sekolah, dan ya tertinggal di segala bidang lah istilahnya. Tapi beberapa perkembangan sampai tahun di 2021 sekarang, sebutan Dayak Bukit itu akhirnya pelan-pelan bukan menghilang. Kalau di buku sejarah mungkin tetap Dayak Bukit ya, tapi dangsanak kita lebih ada ya, lebih welcome, lebih menerima sebutan dengan Dayak Meratus. Iya, karena memang kalau kita lihat secara geografi kan pegunungan Meratus kan rata-rata mendominasi daerah Kalimantan Selatan sampai perbatasan ke Kaltim, sampai masuk ke perbatasan Kalteng. Jadi Dayak Meratus itu lebih bisa diterima oleh masyarakat atau orang-orang Dayak kita di daerah Kalsel. Kemudian untuk Dayak Meratus sendiri tidak terpaku pada satu tempat atau suatu wilayah. Misalnya minta maaf Loksado itu kalau di
di literatur sejarah sebenarnya kan Dayak Amandit kayak dilalui oleh Sungai Amandit. Tapi karena lebih terkenal tempatnya Loksado, lalu kadang kadang orang lain menyebut Dayak Loksado, sebenarnya Dayak Amandit. Amandit ya. Ya, kemudian saudara kita masuk dalam suku Dayak Maratus itu. Yang di daerah Balangan misalnya saudara-saudara Dangsana kita Dayak Halong, Dayak Kintab, kalau tidak salah tuh karena ada Sungai Kintab di sana atau Sungai Pitap kan disebut Dayak Pitap, itu juga masuk suku Dayak Maratus. Kemudian juga di daerah Kabupaten Banjar sebenarnya ada dangsana kita Dayak Paramasan, itu masuk dalam suku Dayak Maratus. Kabupaten Rantau Tapin misalnya ada saudara-saudara kita dari Pipitak Jaya itu. Kemudian dari HST Hulu Sungai Tengah tuh ada saudara kita dari Kiu, Dayak Labuan itu Hantakan, itu termasuk ke subsuku Dayak Maratus. Kemudian kita lanjut lagi misalnya ke daerah Kota Baru, di situ ada saudara-saudara kita yang dari Magalau Hulu, Dayak Magalau, Hampang, Cantung, Sampanahan, Sengayam Barat, itu masuk dalam suku Dayak Maratus semua. Jadi banyak sukunya tuh, Mas? Sebenarnya banyak. Untuk Dayak secara umum sendiri pun yang tercatat sampai sekarang itu ada sekitar 405 suku Dayak. Banyak ya? Dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam adat budaya, dengan berbagai macam tradisi yang satu sama lain kadang minta maaf berbeda dan agak berbeda. Jadi suku ini beda-beda ya Bang ya? Iya, padahal sama-sama suku Dayak. Sama-sama suku Dayak. Sub-subnya beda ya? Nah terus ini di luar, mungkin di luar dari Dayak Maratus Bang lah. Iya. Nah jadi kan ulun pernah dengar nih informasi dari masyarakat bahwanya Banjarmasin ini benih sanak lawan buan Dayak, adi berat benih sanak tuhana tuh kayak apa Bang maksudnya? Jadi kalau di Kalsel nih ada istilah untuk Dayak Maratus dengan Banjar. Orang Banjar ya, orang Dayak dengan orang Banjar itu ada istilah bahasa sini tuh banding sanak anom lawan banding sanak tuha. Nah, gitu. Ya. Kalau kita tilik lagi ke belakang sejarah, dulunya ada kerajaan di Kalimantan Selatan, itu kerajaan Ansarunai. Otomatis kan dulunya Dayak nih untuk Kalimantan sendiri. Walaupun untuk sebutan Dayak tuh kan sebenarnya baru aja zaman kolonial. Sebenarnya orang dulu, tetua-tetua kita yang dulu tuh tidak mengerti. Abah bapak orang Dayak, dia tidak ngerti. Misalnya waktu itu kan penamaan Dayak tuh dipakai digunakan berdasarkan tempat dia tinggal. Misalnya dia tinggal di Kalteng tuh Ngaju, misalnya Oloh Ngaju, orang Ngaju. Atau misalnya Bakumpai, daerah Marabahan Batola tuh Oloh Bakumpai, orang Bakumpai. Misalnya dia tinggal di daerah hulu sungai itu Sungai Balangan, orang Balangan. Jadi Dayak tuh juga baru diperkenalkan, kalau tidak salah istilah Dayak tuh juga pada masa penjajahan kolonial. Kalau dulu kan kalau di Kalbar sendiri misalnya Bujang Barani misalnya. Kalau di Kalteng mungkin teman-teman kita dulu tetuanya menyebut Mamut Meteng istilahnya. Jadi Dayak itu pun baru diperkenalkan sejak zaman kolonial, baru sejak zaman kolonial itu pun dulu Daya kan bahasa kolonial tuh. Ya. Karena orang kita Indonesia sini mungkin anda bisa Daya akhirnya ditambah kah atau gimana akhirnya Dayak benar. Dayak akhirnya. Jadi dulunya memang orang Dayak ya Kak, Kalsel inilah. Ya jadi antara orang Banjar dengan orang Dayak, misalnya masyarakat Dayak Maratus dengan masyarakat Kesultanan Banjar, itu boleh dibilang banding sanakan. Satu saudara
artinya satu rumpun dulunya, satu rumpun. Satu penaungan gitu. Ya, makanya kalau memang sejarahnya tidak pernah ada sejarah bekalahi. Iya. Bekalahi antara misalnya sebutan orang Banjar dengan orang Dayak, kada suah bekalahi, kada pernah. Jadi misalnya orang Banjar ini sama seperti, minta maaf, kayak saudara-saudara kita di Kutai misalnya, orang Kutai, orang Pasir, mereka Dayak semua. Tapi karena sudah berbentuk masuk ke mungkin pengaruh, sudah ada kesultanan, makanya orang kerajaan lebih senang disebut kami masyarakat Kutai, kami masyarakat Pasir atau orang Pasir, padahal tetap masuk satu rumpun, asal muasalnya itu Dayak. Sama kayak orang Banjar, sama Dayak. Tapi mungkin karena dulu malu mengakui, kan kalau dulu kan malu kita sebut orang Dayak itu kan malu. Akhirnya mereka lebih senang aku orang Banjar aja. Aku orang Banjar. Nah, tapi karena sekarang mungkin agak naik nih yang namanya itu orang Dayak, akhirnya kan lambat laun mereka setelah mempelajari sejarah, kita juga orang Dayak kan gitu. Memang orang Dayak tulis satu rumpun kan. Ya. Biasanya Bang, orang-orang Dayak itu kan ada memiliki tato atau bisa disebut dengan tutan ya Bang ya? Tutang. Nah itu ciri-cirinya tuh, perbedaannya apa sih Bang buat orang Dayak tuh biasanya Bang? Jadi gini, tidak semua suku Dayak itu ada tradisi mentutang badan, mentato badan, mentutang awak lah bahasa. Dari 405 subsuku Dayak yang terdata, mungkin kalau tidak terdata, ada yang tidak terdata lagi lebih mungkin ya, salah satu masyarakat subsuku Dayak, suku Dayak yang tidak mempunyai tradisi tutang tato itu seperti masyarakat suku Dayak Meratus, itu tidak ada tradisi mentutang atau mentato badan. Kemudian juga masyarakat suku Dayak Pakumpai, masyarakat suku Dayak Manyan, Dusun, Lawangan, tidak semua suku. Untuk tradisi tutang ini sebenarnya lebih mungkin di Kenyah ya, Mujaya. Beliau salah satu penggiat budaya Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Kenyah juga tidak punya tradisi, ada tapi tidak tidak spesifik lah. Tato tutang. Jadi yang sepengetahuan kita ya, yang banyak orang Dayak menggunakan tato laki-laki atau perempuan itu yang pertama, yang dari dataran Apokayan. Apokayan ada terbagi, yang pertama adalah Kayan. Apokayan itu apa Bang? Apokayan daerah perbatasan. Oh tidak, namanya ya Bang? Mungkin nama daerah ya. Nama daerah Apokayan. Di sana yang masih memakai wanita atau nenek-nenek, orang tua, laki-laki juga. Kenyah, Kayan, Punan, Bahau, satu lagi yang ke Kalbar ya, Dayak ini apa? Punan, Benuak. Ke Kalbar Mang, ini apa nih? Kapuas Solo kah? Yang pakainya juga manik-manik itu. Tamambaloh lain. Tamambaloh. Mereka juga sama, karena dia dari dataran Apokayan juga, dia memakai wanita berkuping panjang. Iya, berkuping panjang itu. Berkuping panjang. Kali ngalambing bahasa sini. Ya. Jadi tidak semua Dayak itu berkuping panjang Bang. Ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi bahwa suku Dayak, tapi kan sukunya banyak dan tidak semua adat budaya tradisi itu sama. Sama kembali ke tutang tadi, yang lebih sering menggunakan tradisi tutang atau tato, seperti juga sedikit dijelaskan oleh Mang Muja ini bahwa di Kaltim juga ada beberapa suku Dayak yang menggunakan tradisi tutang atau tato. Yang paling banyak spesifik yang terjaga lestari sampai sekarang, tradisi tutang ini di masyarakat Dayak Iban, Kalimantan Barat, yang berada di Kapuas Hulu sampai Sabah, Sarawak, masyarakat Dayak Kendayan, juga Kalimantan Barat, Kanayat istilahnya kan, kemudian beberapa Dayak, subsuku Dayak
lagi yang ada di Kalimantan Barat itu rata-rata punya tradisi tutang atau mentato badan. Tatonya itu satu gambar atau beda-beda biasanya bang? Tato bagi orang Dayak tuh tidak cuma minta maaf, bukan cuma sekedar seni. Mungkin ada makna, ada arti. Kapan mereka boleh menggunakan tutang atau tato itu, kemudian harus ada yang mensahkan segala macam. Oh jadi harus ada pengesahan juga itu bang? Harus ya, sebenarnya kalau dulu harus. Kalau sekarang mungkin karena ya banyaknya, semakin banyak penggiat seni atau apa, mungkin ya tidak terlalu ketat seperti dulu lah. Misalnya satu aja kita contohkan, ada nama tutang tato itu yang di masyarakat Iban. Bisa kita ambil di masyarakat Iban aja ya, karena di sana paling spesifik untuk tradisi tutangnya. Kita salah kalau mengambil masalah tutang di masyarakat Dayak Maratus ya kan, salah, soalnya mereka kan tidak punya tradisi. Di Dayak Iban misalnya ada nama tutang tato tuh bunga terong misalnya. Bunga terong. Ada tato bunga terong. Jenis itu pun ada bermacam-macam jenis untuk bunga tutang bunga terong itu sendiri. Itu makna bagi mereka, bagi kita yang Dayak Iban, untuk Dayak di Kalimantan Barat, artinya bahwa mereka yang berhak memakai tutang bunga terong di kiri kanan bahu itu, artinya orang tersebut sering merantau ke sana kemari, pernah merantau ke sana kemari, punya pengetahuan luas, dia pulang kembali ke kampung, ke daerahnya dengan selamat, misalnya dia menularkan, mengabarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakatnya. Dia berhak menyandang tutang bunga terong. Nah seperti itu. Ada lagi yang tutang lainnya di semua tubuh, misalnya tradisi mengayau. Tradisi bakayo, tradisi mengayau itu kan juga tidak semua subsuku Dayak mengenal tradisi ngayau. Jadi jangan dipukul rata semua orang Dayak itu ada tradisi ngayau. Itu pun ada tutangnya, ada tato tanda. Misalnya misalnya nih ada yang ciri di kiri kanan jari tangan, 2 garis misalnya di, kalau tidak salah di tangan kiri atau di mana tuh, itu sudah dia sudah pernah mengayau 2 kepala. Kemudian kalau sampai 7 kepala dia ada tanda tutang tato di jari kanan misalnya. Itu bisa dilihat cuma dari tanda. Semakin banyak tutang di badannya dari orang masyarakat Dayak tersebut, itu juga meningkatkan status strata sosialnya di masyarakatnya. Iya. Jadi kalau kita ada istilah lucu tuh biasanya kalau sesama orang Dayak mau bertarung tuh, satu banyak tatonya, satu yang kurang, mungkin dia lihat, wih ini sudah banyak mengayau, dilihat dari anunya, mungkin mundur yang belum ada pengalaman mengayau. Jadi ada makna, ada arti, tidak sekedar cuma seni tato. Dan itu pun ada nilai magis ya, ada nilai magis untuk tutang bagi masyarakat Dayak, bahwa tutang kan kebanyakan dilukiskan itu berupa makhluk hidup atau binatang. Itu nilai magisnya salah satunya jika dia dalam keadaan bahaya dimanapun, itu yang bisa hidup. Itu keyakinan kita, keyakinan kita terhadap tutang tato. Biasanya yang dipakai binatang apa itu bang? Biasanya bang yang dibikin tato bang? Yang dibilang pian tadi magisnya tadi. Kan misalkan kayak macan. Semua jenis dan bentuk tutang dalam masyarakat Dayak tuh ada magisnya. Ada magisnya, ya ada magisnya. Jadi makanya tidak sembarangan sebenarnya. Kalau ada tradisi mentutang dalam masyarakat Dayak yang Muja, sebenarnya tidak sembarangan bikin sebenarnya. Yang bikinnya ini orang-orang tertentu juga nggak bang? Biasanya orang-orang tertentu. Kalau zaman dulu, kalau di masyarakat Benuak, siapa tuh yang muda tuh, ada tuh yang tukang tutang. Itu pun dia menerapkan sistem tidak berubah
sistem tato zaman modern dia, kalau nggak salah sistem tapping bahasanya tuh. Sistem tapping tuh kalau orang zaman dulu kan menggunakan duri jeruk, pohon jeruk yang panjang misalnya, dikepit di kayu ulin, kemudian tintanya itu rata-rata hitam dari damar atau jelaga atau arang biasanya, sehingga pada waktu itu semakin rumit pembuatan tato di satu tubuh dengan cara yang tradisional itu, karena kadang ya darah keluar atau apa sakitnya minta ampun. Dengan cara tradisional di tapping itu kan bisa demam kadang 3 hari, seminggu. Jadi ketika tutang di tubuh seorang Dayak tuh selesai, jadi masyarakat sekitar pun menganggap bahwa dia orang yang berani, artinya bahwa orangnya tahan sakit istilahnya, sabar istilahnya. Sebelum membuat tutang tuh biasanya ada acara-acara atau apa bang? Harus mungkin ritual atau gimana bang? Biasanya ada gitu bang, atau asal bikin ya? Pasti ada biasanya. Sebab sebelum dan sesudahnya. Pasti bang ya. Iya. Oh, memang seperti itulah. Sebab setiap ritual ya, setiap kegiatan masyarakat kita Dayak tuh, suku Dayak manapun, di Kaltim ya sama, di Kalteng sama, Kalbar, Kalsel sama, Kaltara sama, pasti ada ritual. Kita bertani pun ya, Bahuma, Manugal pun sebelum membuka lahan pasti ritual. Pasti ritual bang lah. Nah, pasti. Kalau orang Banjar tuh selamatan bang lah. Nah, selamatan. Makanya kita untuk di persatuan ya, kita punya persatuan Dayak tuh dari 5 provinsi Sabah, Sarawak, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam agama. Bagi kita ya agama tuh tidak masalah bagi kita orang Dayak. Justru kalau kita kapan-kapan lah kita datang ke Betang atau Rumah Radang, Rumah Panjang atau Balai, coba kita lihat satu rumah panjang tuh ada yang minta maaf ya, keyakinan agamanya Islam, ada yang Katolik atau Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tapi bisa hidup rukun dalam satu atap. Sebenarnya disitulah kalau ingin melihat bentuk Bhinneka Tunggal Ika yang disebut oleh pemerintah negara kita Indonesia. Kita tidak mempermasalahkan itu. Malah yang tua-tua itu misalnya masih ada menganut agama kita asli orang Dayak itu Kaharingan. Ulun ada tuh dapat informasi dari teman-teman sih, teman-teman. Nah, setiap suku Dayak itu ada punya mantra. Nah, teman saya tuh kan termasuk orangnya Kristiani, tapi mantranya ada berbau Islam, kayak tulisan sholawat, ada syahadatnya. Nah, itu bisa kayak gitu gimana tuh bang? Apakah Islam sebelum datang lebih awal atau gimana? Mungkin itu karena pengaruh aja ya, akulturasi, perpaduan budaya Mangmujaya. Karena kan kayak kita minta maaf, agama kita asal yang dari dalamnya tua-tua luhur dulu Kaharingan misalnya ya. Kemudian karena adanya datang pedagang, kemudian ada ekspansi dari kerajaan-kerajaan segala macam, kemudian semakin masuknya agama-agama ke pedalaman, akhirnya kan mungkin dari segi mantra itu ada pencampuran lah sedikit istilahnya, ada pencampuran seperti halnya di mana di Dayak Meratus kita di Kalsel sendiri kan, kalau kita bertanya ke tetua-tetua para Balian tuh ada hal-hal yang disampaikan ya menyangkut agama tertentu, jadi campur di sana. Jadi mungkin itu cuma akulturasi aja, pencampuran aja, pencampuran. Ya. Kalau peninggalan dari Kian apa aja bang biasanya bang? Peninggalan ini warisan berarti. Aduh Bang Puja. Seperti ini bang. Kalau peninggalan tuh sebenarnya bagi orang Dayak tuh yang wajib ya. Setiap orang Dayak pasti punya biasanya. Biasanya punya bang. Iya.
mungkin seperti orang Jawa kan keris ya, seperti orang Sunda mungkin kujang segala macam. Kita pun orang Dayak mandau tuh bagi kita kan pusaka. Itu turun temurun biasanya. Lonjo, isinya tombak tuh. Tapi mandaunya itu kadang beda-beda orang itu bang lah, bentuknya itu bang ya. Memang beda-beda. Mungkin nanti sedikit saya jelaskan ya. Sini ada perbedaan beberapa mandau. Tapi sayang nih dari Kaltim, Mang Muja kadem bawa nih, kadewani upanya kalau di razia. Padahal kadem masalah. Jadi kalau di Kalteng mungkin karena orang tua sambung kita kan. Beliau Kalteng nih mungkin punya dohong yang kayak pisau kecil, iya ujung tombak asal muasal mandau kata saudara kita ngaju biasa. Kemudian kalau di Kalbar mungkin tangkit ini minta maaf enggak kita bisa keluarkan, kapan-kapan bisa kita keluarkan. Tangkit itu yang parang tanpa sarung, parang penebas istilahnya. Jadi gagangnya sampai sanaman atau besinya tuh nyambung tanpa. Kalau kayak gini, ulu ini ya itu tangkit, senjata khas dari Dayak, masyarakat Dayak Kalbar, entah dari Kandayan, Kanayat. Itu kan sukunya banyak juga di Kalbar, Dayak Ahe, Dayak apa-apa segala macam. Nah itu tangkit khas, itu tidak dipakai oleh masyarakat Dayak di Kalsel, Kalteng, tidak mengenal tangkit. Begitu pula dohong kalau di Kalbar, masyarakat Dayak Kalbar kan mungkin tidak mengenal namanya dohong. Dohong itu gitu bang? Dohong itu kita juga tidak keluarkan, sejenis bentuknya seperti ujung tombak. Sisi kiri, sisi kanan tuh tajam, lancip. Oh seperti gitu ya bang? Iya, kayak pisau komando ya. Nah, seperti itulah bentuknya, kayak sangkur lah istilahnya. Itu bagi masyarakat saudara kita Dayak Ngaju tuh sejarahnya asal muasal dari mandau. Itu dulu yang dipakai. Jadi mungkin warisan-warisan seperti itulah kalau masyarakat kita Dayak. Tradisi minyak kan mungkin minyak itu. Tapi sampai sekarang minyak itu masih ada ya bang ya? Seperti ini kan, ini sedikit aja ya. Ini kan jenis-jenis minyak nih ya, karena orang Dayak tuh kan terkenalnya bertani, bahuma, berburu, meramu. 3 hal tuh bagi orang Dayak tuh penting sekali. Kalau tidak punya 3 hal tuh kadang kita sanksi orang Dayak apa bukan, tidak bisa bertani, tidak bisa berburu, tidak bisa meramu, soalnya kita semua dari alam kan. Istilah orang kita Dayak tuh, bumi adalah tanah, sungai adalah kehidupan kita, hutan adalah rumah kita. Jadi apapun, sampai ke ini pun nih yang apa, baju pun istilahnya kan dari kulit kayu nih. Oh itu kulit kayu tuh bang? Ini kulit kayu ya. Nah ini dulu sebelum kita mengenal tetua, kita mengenal apa, kan tidak mengenal benang, kain itu apalagi. Kayu apa itu bang? Kalau bahasa Meratus kayu kumut ya, kulit kumut. Kalau di Kalteng kulit nyamu ya, kulit nyamu kalau di Kalteng tuh. Kita nggak ngerti kalau di Kaltim Mang Muja. Nah ini kan dari kayu nih, dari kayu. Kemudian juga semua diambil dari alam. Semua diambil dari alam, seperti misalnya kebiasaan, beberapa kebiasaan suku Dayak, bawa penyang nih, ponyang, agit misalnya. Nih bahasanya agit, ponyang. Ini dari gigi-gigi nih. Gigi-gigi ya. Ada yang gigi macan, taring babuy itu taring babi, istilah babi liar, babi hutan. Ada yang dari apa, taring buaya segala macam. Itu kan diambil dari binatang, dari alam kita. Jadi ini pun bagi kita kan disebut agit, yang punya ponyang nih ya istilahnya kita anggap sebagai orang Dayak tuh ini kan punya roh, punya jiwa. Jadi sembarangan taruh juga ya bang ya? Ya, sama. Jadi ada apa namanya? Ada porsinya masing-masing ya bang ya di sini ya bang ya? Ya.
Kalau ini ada maknanya juga mungkin yang merah, ini ada maknanya mungkin ya Bang ya. Ya, mungkin untuk sebutan semua pusaka orang Dayak tuh mungkin ada yang disebut mandau ya, rata-rata mandau ya umumnya ya. Tapi kan untuk jenis jenis ukiran kemudian jenis bentuk kadang kita berbeda. Kita mandau dari Kalbar misalnya, atau mandau dari Kalteng, atau mandau dari Meratus, atau mandau dari Kaltim, kelihatan berbeda sekali. Misalnya sebagai contoh ya, ini dari Dayak Meratus misalnya. Ini minta maaf seharusnya nggak ada rambut nih. Saya kasih. Seharusnya nggak ada rambut. Kalau yang ininya, yang Meratus kan polos, nggak ada ukiran biasa. Nggak ada ukiran. Iya. Cuman bentuknya seperti itu ya. Bentuknya Bang, ya? seperti ini, polos. Tapi sama rata-rata punya pusir udang, simpai. Ini pusir udang namanya. Pusir udang. Simpai. Iya, simpai, ikat sarung. Itu ada kumpang. maknanya juga nggak Bang? Pusir udang. Heeh. Semua bagian mandau itu ada makna. Ada maknanya. Ini sulat istilahnya kan, sulat bahasanya nih, sulat yang jalinan ikatan di hulu mandau. Kemudian juga nanti ada, coba kita buka satu ya, misalnya. Nah, rata-rata untuk mandau masyarakat orang Dayak Meratus kan polos, tidak punya ukiran. Nah, ini kita ambil mandau ini aja, ini kan minta maaf tidak bisa dibuka, tidak boleh dibuka. Itu dari mana itu Bang? Mandaunya? Ini kita ambil saja dari Kalteng. Kalteng ya. Ya, Kalteng ya. Ya teman-teman ya. Seninya juga tinggi untuk masyarakat kita Dayak Ngaju di Kalteng. Misalnya ini kita kemarin warisan dari orang tua angkat kita di Kapuas ini. Jadi kita lihat untuk nah ini kita buka ya. Nah ini mata mandau. Mata mandau ini seperti ini biasanya. Bisa di dekatnya. Nah, mata mandau ya. Mata mandau ini rata-rata seperti ini. Ujungnya lancip. Dengan satu sisi mata tajam ya. Nah, Mata mandau. kemudian ini ada alir darah istilahnya. Ini alir darah. Alir darah ini istilahnya kalau Perang ya. Kalau pas tradisi ngayau apa pas kondisi perang itu, Jadi kepercayaan kita kan ketika mengayau itu plak kepala putus, mesti ada darah yang darah korban yang minta maaf ya agak kasar katanya ya, darah korban yang ada di nempel di sini. Ini biasanya kita langsung paling enggak di satu tetes masuk ke minta maaf badan kita supaya roh dari yang dikayau atau dikorbannya tidak menghantui dari kita sendiri ya, pemegang mandau sendiri. Kemudian nih istilahnya ini hulu mandau ya. Ini di pemasangan hulu pun kita ada beberapa materi mungkin bahan yang kita masukkan di sini, namanya itu parubus. Jadi tidak sembarang pasang hulu kalau mandau yang benar-benar buat mandau pribadi istilahnya. Ini ya banyak syarat istilahnya. Ini tokan, namanya tokan itu rambut mandau. Jadi tokan atau rambut mandau ini biasanya rambut yang dipasang dari, minta maaf lagi agak kasar lagi, misalnya dari orang yang dikayau atau musuh yang berhasil ditaklukkan tuh paling tidak rambutnya bisa dipasang di sinilah. Dan ini yang mungkin sama dengan keyakinan masyarakat Dayaknya di Kaltim ya, Mang Muja ya. Ini kan punya roh tersendiri, menambah roh kekuatan bagi mandau tersebut. Bang, ada mau ditanyakan lagi Bang? Iya nih Bang, ini kan mandau sudah penjelasin nih apa-apa aja. Nah mungkin cara memiliki mandau atau pegangan tuh yang apakah yang buat kita yang bagusnya itu gimana ya? Itu gimana tuh Bang? Apakah ada ritualnya atau ada hitungannya atau ada gimana?
Mungkin untuk ini aja bagi kawan-kawan yang ingin punya mandau lah istilahnya kan. Ya kita cuma saran sederhana sih, disesuaikan dengan Porsinya ya. keadaan tubuh lah. Jangan kita, mandau ini kan ukurannya ada yang agak kecil, ada yang memang Panjang. kayak ini kan agak kecil nih nah. Kemudian yang agak panjang, ini mungkin sedang agak panjangnya kan. Istilahnya kira-kira kita tuh enak mencabut sama menyarungkan sama memainkan. Kadang terlalu berat juga bagi misalnya struktur tubuh kawan kita yang ingin mempunyai mandau tuh kecil, misalnya seperti saya kecil, misalnya mandaunya besar jadi panjang kan tidak cocok kan. Disesuaikan struktur aja lah, terutama bagi kawan-kawan yang memang Cara menyesuaikan ingin punya gimana mandau. tuh? Apakah perhitungannya gimana atau gimana? Ukuran-ukuran. Ukurannya. Mungkin ukuran ini aja, tangan mungkin kan. Ukuran tangan, panjang tangan mungkin bisa diukur istilahnya. Kita kayak gitu aja biasanya. Ukuran tangan enggak pakai senti-sentian atau apa, soalnya kita enggak ngerti senti-senti ukuran panjang tangan, misalnya dari bahu ke ujung tangan misalnya, ukur panjang besi misalnya segitu kan misalnya. Jadi kan kalau tangannya segini misalnya, mandaunya panjang sampai sana kan mencabut susah kali. Tangannya cuma pendek segini istilahnya. Nah mungkin itu aja cara sederhana. Kalau yang kecil itu apa bang namanya? Ini namanya langgai puai ya, puai langgai. Kebalik, puai langgai. Puai langgai ini kita sebut bahasa Indonesianya sih anak mandau. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa mandau ini tidak sembarangan dicabut sebenarnya. Jadi alangkah sedih kita lihat ketika mandau yang kita sebut barang pusaka bagi kita orang Dayak nih dipakai buat apa, menabas rumput, apa menatak apa istilah, memotong daun pisang atau apa. Jadi ini tidak dicabut. Yang dicabut ini puai langgai, anak mandau. Entah menyerut, entah motong daun atau apa misalnya. Oh, itu kegunaan sebenarnya. Iya, puai langgai, anak mandau istilahnya. Jadi sebenarnya untuk mandau sendiri kan dipakai dulunya kan buat perang, dicabut ketika dalam posisi terdesak, kemudian ketika dalam tradisi mengayau kan baru dicabut. Itu untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu mungkin makanya ada puai langgai ini anak mandau, ini yang dipakai, ya. Nah, ini puai langgai. Bila yang ini bang apa bang? Minyak, ada minyak. Ini mungkin bagian dari penyang atau ponyang atau agit ya, bahasa sebagian menyebut. Jadi untuk ponyang sendiri itu terdiri dari taring-taring atau gigi-gigi, misalnya ini ada taring bawui atau babi hutan misalnya. Ini dalam keyakinan dari masyarakat kita Dayak ini sebagai tolak bala untuk taring bawui ini. Kemudian ini ada sebagian juga mungkin ada minyak buat obat ya, obat luka segala macam. Jadi kalau dulu kan masyarakat orang Dayak tuh kan cuma pakai ewah nih. Ewah nih istilahnya, kalau dulu ndak ada yang pakai hiasan, cuma kain untuk menutup bawah. Kapan-kapan bisa kita pakai nanti, praktekkan, kita lihatkan. Jadi ndak punya kantong, ndak punya apa, jadi mungkin untuk obat-obatan atau apa kita ikat di sini ya. mandau. Jadi masuk ke bagian penyang atau ponyang atau agit. Jadi juga kayak gigi-gigi tadi kita kan punya makna. Ini duri landak nih. Oh, duri landak. Duri landak ya. Kalau duri landak ini bisa kita pakai buat paling banyak tuh dipakai untuk misalnya kena asma, sesak napas. Ini tinggal diserut, dihaluskan, campur air, minumkan. Itu salah satunya. Bukan keyakinan, jadi ini bisa buat obat juga kan untuk duri landak nih. Bedanya apa ya bang? Nah ini kayu kuning. Ini kayu kuning untuk wisa. Jadi obat wisa ketika kita Jadi kena. ditaruh sini lengkap nih bang ya buat Iya, obat-obatan. namanya penyang istilahnya. Kemudian kayak gigi-gigi kayak gini kan ada gigi
Ini dalam bentuk kalung ya, gigi macan misalnya ini gigi beruang madu atau apa, ini gigi macan. Kadang juga ini kayak taring bawi juga kan, babi hutan. Bagi kita agit nih atau ponyang nih punya nilai magis tersendiri bagi kita. Nah, Di sama. tengah nih bang, berarti ada bulunya. Yang mana? Ini. Ya bulu tuh, bulu salah satu binatang. Babi hutan itu juga punya nilai magis bagi kita ya, orang Dayak. Kayak bulu-bulu tingang, bulu haruai kan bulu tingang nih, bulu tingang, bulu enggang. Jadi punya nilai-nilai magis tertentu bulu haruai ini bagi kita, terutama dalam acara ritual kan bulu tingang ini dipakai. Yang hitamnya apa bang? Mana? Ini. Itu pantak kecil, patung kecil kalau kita bilang pantak kecil atau patung kecil. Berarti yang ada minyaknya ini minyak luka semua ya? Enggak juga. Minyak apa aja bang? Minyak luka. Yang 3 macam nih apa aja namanya? Ini mungkin cuma kita pasang 3 ya. Ini. Pasang 3 karena keberatan. Mungkin ada beberapa minyak luka mungkin yang kita paksa buka kalau seandainya ada luka. Ini juga ada minyak apa tuh, istilah orang pelemah semangat lawan tuh. Oh ada juga gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Berarti bang macam-macam ya? Iya. Ponyang, penyang dinamakan Minyak luka atau yang agit. mana bang? Ini sudah kering kayaknya. Oh. Ini dibuka aja nanti campur minyak biasa. Bila ini bang, minyak apa bang? Ini yang tadi mungkin fungsinya ya. Oh iya. Ini sama beda lagi. Iya. Ini ada tata cara khusus nggak bang perawatannya seperti ini bang? Barang-barang. Enggak juga kalau kita mandau nih, enggak seperti barang pusaka dari saudara-saudara kita suku lain ya. Tiap tanggal berapa harus dicuci harus atau apa. iya, Kalau kita mandau nih enggak. Enggak ya bang ya? Enggak ada perawatan khusus, cuma istilahnya ya dianggap kita sebagai orang Dayak, anggaplah dia sebagai barang yang mempunyai roh atau jiwa kan, istilahnya yang tidak lepas dari kita sebagai orang Dayak. Kalau ini bang minyak-minyak apa ini bang? Sekarang ada Ini cuma contoh aja tuh, contoh yang biasa dipakai oleh orang Dayak untuk bepergian segala macam. Jadi kadang orang Dayak tuh kan memang agama apapun dia kadang tidak terlepas dia hal-hal seperti itu. Iya. Tapi untuk selama untuk kebaikan bagi kita sih tidak masalah kan. Memang itulah adat budaya tradisi kita. Ya, kalau kayak seperti ini misalnya, nah ini nih gelang gelang kaki biasanya kan. Itu terbuat dari apa itu bang? Ini terbuat dari rotan kecil, jadi dianyam. Nah kayak ginilah hiasan oleh masyarakat kita kan biasa kalau ya ini bisa dipakai, ini kita pakai sebagai gelang kaki biasanya. Jadi ketika kita berpakaian ini ya dipakai untuk gelang kaki misalnya. Iya. Nah untuk gelang kaki misalnya. Nah ini untuk gelang ini ya kayak gini lah, dari alam semualah kayu. Itu kayu ya bang ya? Iya, ini untuk gelang ini bisa gelang di ya kayak gini lah. Nah kalau pas berpakaian memang kelihatan biasanya. Nah kayak itu untuk pakaian. Kalau dulu kebanyakan tetua kita tuh kebanyakan cuma polos, cuma paling pakai gelang kaki sama gelang tangan. Untuk penutup bawah pun cuma pakai ewah biasanya. Ada memang sebagian yang pakai baju kulit, tapi kan baju enggak. itu kulit ular atau kulit apa? Itu juga dari binatang biasanya kan, ini dari kulit kayu tapi minta maaf ini sudah dilapis sama kain ya. Ini juga dari kulit kayu kumut atau kulit nyamu tadi. Nah ini biasanya untuk hiasan pun kita enggak memakai kayak hal-hal yang ini dari alam semua. Jadi ini kayak ini kebetulan kita ada kulit ular nih. Kalau di Kenya mungkin Mang Ujaya banyak kulit macan atau apa, bisa kan ini kita pas dapat biawak atau apa, ini kita ya tempel lah sebagai hiasan di situ.
Ya Bang Acah. Bila kayu tuh kayak apa? Nah, satu lagi untuk kan booming dulu bajakah katanya. Oh, Sampai kadang kita ketawa tuh sebenarnya perlu diluruskan bahwa ya sedikit lah untuk pengetahuan teman-teman bahwa bajakah itu bahasa dari teman-teman dari Dayak Ngaju Kalteng artinya akar atau batang. Jadi jangan dua kali sebut akar bajakah katanya. Bajakah itu ya akar istilahnya. Jadi kayak pasak bumi ini kayak sarang semut. Pasak bumi istilahnya ada tadi kayu wisa yang kuning, seruang belum segala macam. Berarti itu bermacam-macam kayu ya Bang? Ini bermacam-macam kayu, biasanya disesuaikan dengan penyakit atau kondisi badan. Bagi orang kita Dayak dulu kan tidak mengenal obat-obat nih. Oh iya. Ke rumah sakit aja ndak ngerti, dokter aja ndak ada. Jadi semua dari alam. Semua dari alam. Jadi tetua leluhur kita dulu mereka sangat mengerti. Oh ini buat. Jadi misalnya, bajakah ini mulai dari dulu memang digunakan buat obat ya Bang ya? memang obat. Dan sebenarnya pun ini kan yang sudah kering nih. Sebenarnya kalau bagus tuh yang aslinya yang ke hutan. Ada hutan? Jadi ada kayak akar-akar gantung tuh, bajakah gantung tuh, potong airnya yang menetes mengucur dari akar gantungnya dipotong tuh langsung diminum. Itu seperti itu sebenarnya yang bagus tuh. Oh airnya Bang ya? Iya, karena ndak semua diam di hutan, karena orang kota mungkin akhirnya dikeringkan kayak gini lah. Ada yang malahan dulu pas waktu booming tuh dijual batangan kan. Sebenarnya bajakah atau akar ini pun ya macam-macam. Ndak semua bentuk batangan akar gantung tuh bajakah buat obat. Kan ada juga yang buat yang kadang mengandung racun kan ada juga. Sebenarnya harus lebih inilah. Nah kayak ginilah kalau obat-obatan dari masyarakat kita dulu seperti ini. Akar-akar diambil dari alam semua. Ya Bang, ini bisa dijelaskan Bang, ini apa ini Bang? Oh ini mungkin salah satu perangkat dari orang Dayak biasa ditampilkan ketika pesta ataupun acara-acara ritual atau adat ya. Ini mungkin kalau yang ini mungkin kebanyakan sudah tahu, ini kan kepala tingang nih, kepala enggang. Burung ya Bang? Iya. oh berarti burung Jadi kayak ini ya Bang? iya nih kepalanya, soalnya kita meyakini bahwa leluhur kita kan asalnya dari tingang. Jadi sang tingang atau sang enggang kalau bahasa Indonesianya itu mewakili dari alam atas bagi orang masyarakat kita Dayak. Nah ini kepala tingang sangat kita hormati karena seekor tingang, seekor enggang itu mempunyai nilai-nilai luhur yang sangat kita agungkan. Jadi kalau tingang itu kalau kebiasaannya biasa terbang tinggi, kemudian dia hinggap di pohon yang paling tinggi, kemudian juga suaranya paling keras yang menggambarkan seorang pemimpin wibawa. Kemudian ketika satu hal lagi yang menarik yang ketika pasangan tingang ini satu misalnya mati, dia tidak akan mau buat pasangan lagi. Jadi nilai kesetiaan yang terutama kita ambil, dan kita meyakini orang Dayak bahwa asal usul daripada leluhur kita berasal dari dunia atas, yaitu tingang, enggang. Iya. Makanya sebenarnya kita tidak ini diambil dari yang sudah mati biasanya. Ini termasuk binatang yang dilindungi oleh BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Kita bersyukur masih ada. Masih ada? Iya, masih ada. Tetap dipertahankan kelestariannya. Walaupun hutan-hutan di Kalimantan kita kan di sebagian wilayah mungkin ya sudah tidak terkendali penebangan segala macamnya. Ini bulunya ya Bang ya? Ini bulu tingang. Bulu tingang ini lebih sering dipakai untuk acara-acara ritual. Bisa dipakai bulu tingang, tidak pernah memakai bulu haruai, tidak pernah. Ini kan bulu haruai ini kalau yang ini. Itu burung juga ya Bang ya? Sejenis burung juga haruai. Sejenis burung dengan bulu-bulu yang coraknya
indah lah istilahnya. Iya. Walaupun bulu tinggang ini coraknya sederhana, kadang hitam putih hitam, ini kan putih hitam putih. Ada maknanya ya. Tapi inilah sakralan dari seekor bagian-bagian dari tinggang. Jadi sering dipakai untuk ritual ya bulu tinggang ini. Nah, ini dipakai kalau bahasanya topi lah istilahnya, topi atau laung lah ketika acara-acara. Kemudian juga lari ke sini mungkin ya. Sini mungkin ingin sekali kita jelaskan sedikit tadi ini. Kalau di masyarakat Dayak Maratus, parang bungkul, namanya parang bungkul, jadi bentuknya kita cabut seperti ini. Parang bungkul ini dipakai oleh masyarakat kita Dayak Maratus untuk pergi ke ladang, berkebun, atau bahuma atau manugal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Parang bungkul. Kalau di orang Banjar parang lais ya mungkin ya, bentuknya hampir sama, disebut parang bungkul. Mungkin banyak yang tidak tahu, lebih khas dipunyai oleh masyarakat Dayak Maratus. Mereka juga punya mandau, tapi mandau kan memang khusus untuk sifatnya pusaka, jadi tidak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ya, ini bentuk parang bungkul seperti ini. Nah, parang bungkul. Bedanya apa nih, Bang? Ini seperti biasa, mungkin semua suku Dayak punya. Jadi ini sebagai contoh saja perisai ya, perisai atau tameng, perisai atau tameng. Dan kebetulan ini motif kamang ya, motif kamang ini seperti inilah, motif kamang ketika perang tuh untuk menggetarkan musuh. Motif kamang dipakai. Kamang tuh bagi masyarakat kita Dayak tuh roh perang istilahnya, yang kita panggil ketika dalam situasi tertentu. Jadi ini perisai atau tameng memang dipakai oleh masyarakat Dayak juga untuk dalam situasi perang yang memuja ya. Kalau untuk bertani kita enggak bawa inilah kita. Itu terbuat dari apa itu, Bang? Kayu. Ini cuma kayu biasa. Ini kebetulan cuma kayu biasa. Dan ini pun sistem tabuk nih, sistem tabuk. Jadi satu ditabuk tuh jadi satu, cuma pegangan. Oh, jadi itu nggak pakai apa? Ini langsung nih, Bang ya? Ini langsung. Kebetulan pas tabuk nih. Kadang kan ada juga yang di apa? Paku. Yang dibelah dua, disatukan, disambung. Ini kebetulan enggak disambung. Ini ditabuk langsung istilahnya, dipahat langsung. Jadi satu sama jangan. Ini perisai tameng istilah orang. Kalau dulu mungkin enggak terbuat dari kayu ya, mungkin dari bahan-bahan yang agak lentur lah. Besar, melindungi seluruh badan lah paling tidak. Jadi ketika perang tuh ya bisa menangkis lah serangan dari lawan ya, pihak lawan. Ini apa ini, Bang? Laung ya, Bang? Itu cuma laung mungkin ya, topi sama kayak yang kita pakai. Jadi kebetulan ini terbuat langsung dari kulit kayu. Kulit kayu. Kalau ini kan kain. Jadi itu ini ada ciri khasnya juga ya, Bang ya? Enggak, Dayak-Dayak tertentu beda-beda ya? iya beda. Untuk laung beda, di Kaltim, Kalbar juga beda. Buat acara adat itu gimana biasa makanya? Iya, pas acara adat kita pakai ini. Nah, ini kebetulan asli juga dibuat dari kulit kayu, kulit kumut atau kulit nyamu istilahnya. Nah, kalau ini kan anjat nih namanya, itu butah itu anjat. Jadi ada yang sistem selempang ya, ini ada yang punggung. Jadi kalau ke hutan atau apa bisa lebih besar dari ini, itu buat untuk memasukkan barang, buah biasa, untuk makanan biasa. Terbuat dari anyaman juga tuh, anyaman bambu dari alam, rata-rata semua dari alam kalau orang Dayak. Ya. Jadi hidupnya memang di alam ya, Bang ya. Iya. Banyak nih. Pernik. Dan satu hal mungkin yang kadang masih orang sering salah paham tentang sistem berladang dari orang Dayak.
Jadi orang Dayak ini kan sejak zaman dulu nenek moyang sudah biasa berladang bahuma atau manugal istilahnya. Mereka dalam membakar lahan atau menyelukut lahan istilahnya itu juga punya tata cara tersendiri, ada ritual khusus. Jadi ada beberapa tuduhan mungkin orang Dayak atau masyarakat Dayak itu penyebab dari kebakaran hutan, kebakaran lahan. Mungkin kita sangat sedih mendengarnya sebab ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kebiasaan dari masyarakat kita, tetua kita berladang itu kita Gak bakar hutan. tidak membakar hutan. Kita punya cara tersendiri, punya batasan tersendiri. Di salukut istilahnya, dibakar itu punya batasan-batasan, sehingga sebenarnya ya tuduhan yang tidak mendasar hal-hal seperti itu sebenarnya. Ya Bang Sah, ada mau tanyakan lagi Bang? Gak ada, ini cukup nih. Cukup ya? Pesan-pesan aja ya, Iya, buat Bang. abangnya ya? Buat pesan-pesan Buat teman-teman di balik tabir ya? Pakai bahasa apa nih? Bahasa Dayak ya? Bahasa Dayak ya? Gini aja, semboyannya aja ya, soalnya semboyan. banyak yang nggak ngerti. Jadi semboyan kita, adil katalino bacuramen kasaruga basengat kajubata. Adil Kak Talino, sebenarnya ini bahasa dari Dayak Ahe, Kanayat Kalimantan Barat. Adil Kak Talino artinya bersikaplah kita adil kepada sesama manusia. Bacuramin Kak Saruga artinya setiap apapun yang kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari dengan diri kita sendiri maupun bagi orang lain, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik seperti di surga. Kemudian basengat kajubata artinya bahwa setelah kita melakukan semua tindakan, kita berserah diri kepada Tuhan yang kuasa, jubata. Dan mungkin pesan terakhir, kita bahasa biasa biar ngerti semua lah, istilahnya bagi generasi muda, terutama generasi muda Dayak, tetap jaga adat budaya tradisi kita, jangan sampai punah. Walaupun sekolah di mana, jadi apa, ingatlah adat tradisi budaya kita sebagai orang Dayak, jangan sampai punah dan kikis oleh zaman. Dan tetap lindungi, jaga, lestarikan alam, hutan, gunung sebagai sumber kehidupan kita orang Dayak. Itu saja. Iya, teman-teman di balik tabir, sepertinya konten kita kali ini cukup sampai di sini ya Mbak Atjah ya. Jangan lupa dukung terus konten kita di balik tabir. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Salam di balik tabir.